bagaimana kita di dalam perjalanan kita nanti ada tambahannya, bagaimana kita menambahkan iman ini, bagaimana kita setelah kita melewati ini, iman itu dalam ini kan terus kita bicara mengenai perlombaan iman ini, tetapi iman ini ternyata ada ditambahkan, ya, ada tambahannya. Nah, dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, saya minta silakan dibacakan. Pak Kasih. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebaikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sama-sama menggelegar bersahabat. Jadi iman itu perlu ada tambahannya ini. Pak Simon kapan-kapan atau nanti bisa menambahkan hal ini. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah seperti tadi, di dalam perjalanan iman ini kita nambah pengetahuan, nambah skill. Bagaimana kita bisa menampilkan the best, bagaimana kita bisa ngomong teratur yang the best, bagaimana kita bisa milih perkataan kita seperti Filipi 4 ayat 8. Bagaimana saat orang penting mencari seseorang yang skillful, yang handal, yang ahli, apakah saudara ditemukan sebagai orang yang ahli itu? Nah, ini kita akan belajar, akan ngasah terus, karena namanya pemuri dan saudara, ya, diajarin terus bagaimana kalau kumpul nih, kalau ngobrol nih, ya, baru ketahuan ya ngomongnya ini mesti ditolong nih. Jadi iman ini harus ditambah-tambahkan. Nah, ini nanti bagian Pak Simon, tetapi saya akan move on ke penambahan yang lain yang saya sukai dan bulan-bulan ini, dan saya lagi banyak ngomongin kepada jemaat, yaitu tambahnya, yaitu buah roh. Nah, di dalam perjalanan perjuangan perlombaan iman ini, kita ini kan diuji, ya. Saat kita diuji, kita harusnya ngeluarin buah. Oke, sekarang saya akan pindah slide. Entah saudara pada waktu diuji yang keluar apa? Buah apa? Coba ya, saudara merenungkan. Buah apa? Apakah buah daging? Apa buah roh? Wah, saya nggak ngerti aja istri saya. Kamu nggak ngerti aja keadaan saya. Well, saudara bisa kemukakan segala alasan, dan alasan itu bagi kita masing-masing selalu alasan yang tepat, ya. Tapi namanya tepat selalu namanya alasan. Biar setepat-tepatnya apa, selalu itu alasan, bukan jawaban, bukan buah, bukan kepastian, tetapi alasan. Mari kita bedah bongkar ini. Mari kita cek kira-kira berapa banyak ini nanti, ya. Ini, nah, yang nomor 3, seberapa buah roh yang bisa dinikmati orang? Atau dan juga nomor 5 ini, ya, karakternya nggak berubah, emosian, sensi banget, egoisnya dipertahankan banget. Nah, ini aja dua ini aja.
kita nggak usah ngomong yang 1, 2 dan gitu. Kira-kira buah kita bisa dinikmati seberapa banyak orang? Buahnya asam, mengkal, sepet, kecil, Masih mengkal. mengkal. Udah hati sekali Bapak Pendeta, puji Tuhan ya. Kira-kira buahnya kadang manis, kadang sepet nggak? Oh iya, luar biasa ya ngaku. Nah, kalau ngaku nyadarin itu sangat bagus. Karena apa? Dengan ditemukannya borok, penyakit, justru itu awal kita tahu awal kesembuhan, awal pengobatan. Kita tahu di mana harus diobati. Penting. Kalau bilang enggak, saya nggak ada apa-apa. Saya sudah sempurna seperti Yesus. Ya udah sulit. Kalau dibilangin, ditegur, enggak, aku juga gitu. Sulit ini. Ya enggak bisa dibetulin yang kayak gitu. Ya. Dibilangin lagi, oh biar Tuhan sendiri yang tahu. Lagi piye? Kita kan hidup bersama. Hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus. Nah, kalau kita bilang biar Tuhan yang tahu, Tuhan mengerti isi hatiku, kita ngeliatin, kita ngeliatin reaksimu, kami ngeliatin jawabanmu. Kami ngeliat itu buah yang kamu hasilkan kok. Kok mau bela diri alasan? Nggak bisa. Nah, ini yang buah alasan ini ada ternyata yang namanya buah alasan, baru saya juga. Buah alasan ini bisa dinikmatin orang nggak? Buah apa ini? Berbuah lebat. Alasannya lebat malah. Setelah Bisa akhirnya kesel. buah bohong ada ya. Lagi di mana? Kok udah ini jam segini nggak ada on the way. Padahal masih baru selesai mandi. Tapi on the way ini bahaya sekali, on the way ini bahaya sekali dipakai ini karena alasan, juga alasan. Tapi ini lebih ke bohong ya. Tapi anak-anak Tuhan nggak nyadarin loh, ngomong kayak gitu mereka pikir biasa. Kalau sudah terbiasa bohong dengan perkara kecil, believe me, private. Makanya saya bilang kan kita sebenarnya bisa lihat level seseorang, karena ya ini bohong. Kalau saudara punya pegawai atau jemaat ya, ini loh kok uang hilang gitu ya, ketahuan dia yang ngambil. Berikutnya ada uang hilang lagi, kita langsung noleh ke sana. Persepsi ya, persepsi. Kita noleh ke dia gitu. Walaupun belum tentu dia, tetapi bisa jadi dia gitu. Karena apa? Sudah ada record, sudah ada track record ya. Sehingga kita, dan biasanya kalau gitu naik. Saya kasih contoh lagi, gampang banget. Lampu merah, hijau. Lu pada Ayo sabar. Paling cepat. Belum saya baru ngomong itu langsung diberesin semuanya. Iya bagus sekali, saya senang. Ayo. Gini. Kita satu kali terobos lampu merah. Pertama deg-degan nggak? Ya kan? Udah ada, aman. Berikutnya gak ada polisi lagi, gitu, aman. Ada deg-degan. Lama-lama. biasa. Belum. Ya.
Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau awalnya kita, ini Roh Kudus ngasih nih kita, ranjang, alarm, hati nurani, nolongin kita. Jangan stop, jangan lakuin. Tapi ya udah kita, itu hal lampu ya. Tetapi sebenarnya ini adalah prinsip dalam kehidupan manusia. Prinsip, kalau kita sudah berani melanggar, maka yang lain-lainnya akan coba dilanggar. Firman Tuhan bilang, hati nurani itu, kalau orang gagal dalam hati nuraninya, maka kandaslah imannya. Ini ngeri banget di firman ini. Kalau kita main-main dengan hati nurani kita bisa lihat lah imannya kayak apa. Mau ngomong hal yang gede-gede, kayak mana? Kamu punya hati nurani aja kamu nggak peduliin. Yang kelihatan aja kamu terabas. Gimana dengan iman? Wah, ini dalam, saudara. Dalam. Kita nggak ngomong tentang pelayanan heboh-heboh, urapang Tuhan heboh. Maksudnya gini, kita itu seringkali ngomong heboh-heboh tentang pelayanan, heboh-heboh tentang hal kerohanian. Tetapi yang nyolok di mana yang kelihatan kayak gini loh, ilegalitas ini loh. Kamu menyangkal hati nuranimu. Jadi bagaimana buah rohmu? Apakah kamu bisa dinikmati orang? Kamu bisa dipercaya orang? Apakah kata-katamu itu berkuasa kalau kita sendiri tahu kita ini nyolong, kita ini lepas, kita ini bolong, dan saudara di alam roh ini bolong sekali. Kita ini main, kita manusia roh, kita main di alam roh sebenarnya. Kita manusia roh. Ini hanya kongsoman saja, casing saja. Tetapi kita harusnya mainnya kita sadar, kita manusia roh. Mainnya di alam roh. Alam roh semua ini nangkep kamu bohong. Nangkep. Dan kalau alam roh ini nangkep, bumi ini nangkep. Di mana kita berjalan, di mana kita gelindingin kendaraan kita tidak diberkati. Ada ayatnya. Bapak Ibu, saya minta ayatnya dari Bapak Ibu. Saya bisa tunjukkan, tapi saya ingin minta dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu ayat, seharusnya tahu. Bumi ini bisa menyerang, tanah ini bisa tidak mengeluarkan hasil. Karena apa? Karena dosa, karena penduduknya. Itu ayat akan nolong kita semua. Bagaimana kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini di alam nyata yang adalah kita spirit. Saudara, spirit itu attract spirit. Spirit itu narik spirit. Spirit saudara seperti apa? Narik. Saya ketangkep polisi beberapa kali di Jakarta. SIM saya pekerjaan wira swasta. Waktu saya ditangkap, saya bilang, Pak, maafkan saya karena rambu-rambunya ketutupan pohon. Jadi saya nggak ngerti, saya bukan orang Jakarta gitu. Iya baik Bu. Lain kali Ibu hati-hati ya, jangan lewat sini baik. Ibu pendeta ya. Bisa gitu. Dan itu berkali-kali, tidak hanya satu kali. Jadi saya sendiri bingung. Model saya kan bukan model pendeta ya, pandai. Tapi kok bisa polisi bilang saya pendeta? Orang. Nah, spirit, saya bilang spirit itu attract spirit. Orang akan melihat aura bahasanya, tetapi itu adalah
spirit attracts spirit. Saya bersyukur sekali. Nah, saudara, apakah kita ini masih punya karakter yang sama? Apakah kita tidak mau berubah dan tidak mau berbuah? Kalau nggak berubah ya nggak berbuah. Dan perubahan itu selalu aneh awalnya, selalu menggelikan. Tapi kalau kita mau berubah, itu nanti dampaknya luar biasa. Saudara, seandainya kita berubah, seandainya kita berubah, walaupun itu wagu awalnya, kalau berubah kan wagu. Kalau mulai bilang sama istrinya, biasanya Sri gitu ya, tapi saya, oh betul sayang sudah mulai pegang tangan, push, telat, jejer anak ibu sini tengah, dapat panas, belah, gak apa-apa, mulai aja, saya itu risih tetapi luar biasa. Kita sering menggunakan metafora atau penggambaran perbandingan ya. Hidup orang percaya itu sebagai pohon yang berbuah, untuk menggambarkan hasil kehidupan kita. Kita tahu ayat-ayatnya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang dan sebagainya, tetapi yang kesukaannya Taurat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja, bukankah kita pengen apa saja yang kita lakukan berhasil? Nah ini dia, kita harus melambatkan hidup kita di tepi aliran air, merenungkan Taurat, tidak duduk dengan orang berdosa, mensemau dan sebagainya. Lalu Yeremia kita juga tahu, terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan sebagainya, ya seperti semak bulus, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi dia selalu menghasilkan, gak peduli masa paceklik, gak peduli apapun yang terjadi, gak peduli COVID, gak peduli pandemi, lockdown, saudara tetap menghasilkan buah. Saya bingung kalau orang bilang, iya ini karena pandemi sih, karena lockdown, kami ini dan itu. Saya bingung. Saya bingung. Kok bisa ada pernyataan seperti itu? Seharusnya nggak berhenti, nggak akan kering dalam masa apapun. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lalu Yeremia 2 ayat 13 saya minta dibacakan. Silakan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Itu dia. Jadi karena umat Israel itu dibilang mereka meninggalkan Yahweh sebagai sumber air yang hidup, mereka menggali kolam bagi diri mereka. Kolamnya bocor. Di luar Tuhan bocor, saudara. Ini jelas. Ya, berikutnya lagi siapa yang membacakan? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh
dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin.